Apakah tim kamu pernah main di AFC? Dualisme apa? Semen Padang juara IPL, terus mewakilkan Indonesia untuk di AFC. Terakhir Wak pertama sekali nonton di stadion AFC itu nama. Pas AFC itu. Iya, itu terakhirnya nonton. Wak kan sempatnya beberapa kali di episode sebelumnya untuk pemain agak menjago sikap lah atau lebih hati-hati. Soalnya kan kadang wasit Indonesia kok Agak berkacau Iya. jo. Musim patang agak acok kartu merah lah pemain orang. sampai kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi gitu, yang bakal merusak performa tim. Untung Patang tuh lain nak kartu merah kan Stewart walaupun awalnya dapat kartu merah setelah dicek VAR be wasit kan ditarik balik kartu merahnya. Coach Edu para supporter lah magi peringatan Bang. Iya. Kadang netizen kok asal malam sih muncul kan kadang. Yo, awak membaca kan. Iku lah yang setting jo coach Edu rumah ngecek kalau awak baca kan di komen-komen pesanan dari bandar atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Potshop Podcast obrolan otot sepak bola Sumatera Barat nomor 1 dunia dan akhirat. Kali kok agak beda kebetulan Ambo, Yuda dan Paul akan berkedatangan salah satu sebenarnya duo yang tibuk ini, tapi karena mungkin agak ada kendala mungkin ya. Kebetulan yang bisa membuatnya berhalangan. Karena kebetulan hari kok cuaca agak hujan, bukan agak hujan aja, hujan. Nah gitu. Jadi yang cewek kok agak berhalangan mah. Jadi kita kedatangan tamu salah satu follower pecinta Semen Padang yang kita undang untuk hadir di tag video malam kok. Itu Bang apa Bang? Alvin Wak. Bang Alvin, wih, selamat datang Bang Alvin. Wih. Makasih juga Bang Alvin lah menyempatkan meluangkan waktunya untuk hadir kini nama. Makasih Bang Alvin lah hadir. Jadi Patang tuh agak iseng bikin di Instagram. Ada nggak yang pengen ikut tag video untuk sebelum pertandingan Persebaya lawan Semen Padang? Ya, secara pribadi mana Pak jadi tambah semangat Om Bang. Maksudnya ya ada sudut pandang baru lah ya kan. Ada sudut pandang dari luar tim Potshop atau apa kan. Kadang awak takutnya beko kalau misalnya dari awak, dari Simba atau kawan-kawan Potshop yang lain beko takutnya monoton jadi ya kan. Misalnya ada kayak Bang Alvin kini bisa hadir kan. Jadi ada sudut pandang baru gitu. Sudut pandang dari pecinta Semen Padang yang gitu apa kan. Jadi kini awak pembahasan obrolan seketik tipis-tipis lah tentang persiapan tim lawan Persebaya besok. Tapi sebelum Persebaya cek awak bahas PSBS biar Patang dulu lah. Mana ya? Mungkin Bang Alvin punya sudut pandang lo karena menurut Bang Alvin kok, ya? Atau Bang Alvin kok sebelum masuk ke situ menikmati Semen Padang sejak di lo Bang Alvin kok? Pak dari sekolah lah. Dari sekolah. Semen Padang Bang. Sekolah dari tahun angkatan dulu rasa-rasa itu. Dari zaman Edward Wilson Bang. Sekarang Edu. Sama jawaban C berarti lo. sekarang lu Bang. Berarti itulah di Super League dulu, itu nak 2010-an. Yo Liga Jarum. Berarti dari 2010 sampai kini ya Bang. Yo, sempat masuk ke AFC lu Bang. Iya, AFC terakhir kalah lawan Kice, nama? Iya, Kice. Dah. SB, Lawan yang tim Belanda, India. Iya, SB Bengal. Di situ gue Semen Padang juga. Perempat lu Bang. Lawan Kice wak menang. Di Hong Kong wak menang, di Siko wak menang. Termasuk di zaman itu tuh termasuk salah satu tim Indonesia yang melangkah jauh di AFC kan. Apakah tim kamu pernah main di AFC? Iya itu batu ya kan waktu itu cuman waktu dualisme apa Semen Padang juara IPL terus mewakilkan Indonesia untuk di AFC dan tidak memalukan bisa melangkah jauh masuk perempat final. Iya itu prestasi rasa di zaman itu tuh. Sepanjang itu Bang nonton Semen Padang kok apa momen menarik Bang di AFC itulah. Terakhir Wak pertama sekali nonton di stadion AFC itu nama. Pas AFC itu. Iya, itu terakhirnya nonton. Pertama kali terakhirnya apa Bang? Pasti nonton di HP sih itu Bang. Setelah itu kan kuliah Bang gitu pura Bang. Tadi cerita-cerita di luar Abang kuliah di Telkom. Iya Bang. Di Telkom Bandung. Iya Bang.
Ya, berarti ya secara semen Padang pasti ngikuti lah nah. Nonton dulu bang. Lawan biak katang Iya. nonton nggak, Bang? Lagi bang. Kalau dia petang gua nonton di utara bang. Jadi menurut Abang apa yang harus dievaluasi di pertandingan melawan biak katang untuk menjelang pertandingan lawan Persebaya kok, Pak? Menurut abang pas lawan biak petang abang kan. Pertama pergantian pemain bang. Pergantian terlalu pemain, iya, capek agak rasanya, capek. Abang. Dan mental pemain bentuknya pas si Stewart abang, Stewart karena kartu merah kan sempat apur Iya, bang iya, pada iya, bos iya. bang tuh. Iya. Itu mungkin ada jo. Bakal lebih. Bang ya. Harus sak momentum semen Padang lah. Iya bang, seperti banyak. Jadi agak terpancing emosi bentuk Semen Padang agak kurang stabil itu sih suruh bang. Iya. Ya beberapa kali kalau bicara soal siapa tadi Mbak kan sempatnya beberapa kali di episode sebelumnya untuk pemain agak menjago sikap lah atau lebih hati-hati soalnya kan kadang wasit Indonesia itu Agak berkacau Iya, jo. Bang. Musim patang agak acok kartu merah lah pemain. jangan sampai kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi gitu yang bakal merusak performa tim. Untung Patang tuh lain nak kartu merah kan si Stewart, Bang, ya. Stewart walaupun awalnya dapat kartu merah setelah dicek VAR dek wasit kan ditarik balik kartu merahnya. Terus apa lagi bang menurut bang yang harus diperbaiki atau komentar bang soal pertandingan Patang gitu? Mungkin dari gelandang ke penyerang mungkin bang agak terputus dan abang Iya betul. Patang tuh nampak dak connect dari gelandang ke Mungkowo. Jadi bola kok habis dari gelandang kok acok terputus gitu. Iya, Bang. Boleh babak kedua kan si Rival digantiin Jo Rosat pun mainnya kurang masuk lah ke skema permainan gitu. Entah skema permainan kok tak jalan, entah pemain perganti kok yang masuk kok nak masuk ke skema gitu. Ya, ayo balik juga pembahasan yang sebelumnya kan sempat dibahas juga tuh soal aku tuh lebih bijaksana lah Coach Edu dalam pergantian pemain itu kan sempat beberapa kali juga ketika terjadi pergantian pemain performa pemain yang menggantikan tak bisa mengiringi pemain yang alami yang sebelumnya gitu. Jadi tak menurun jadinya permainan. Yo, Kapatang pun termasuk Takaji lo kan pertengahan pas babak kedua dimulai langsung 3 pergantian. tiga pemain langsung pengganti itu kan. Jarang-jarang kan sebelumnya kayak gitu kan. Statement Coach Edu soal itu ada ya, Mas? Kayaknya ada sih. Ya, Wak, sempat ada selewaran sih lupa mencatat, Wak. Ya cuman itulah kalau Wak lihat dari komentar-komentar kawan-kawan di IG Semen Padang atau di maupun yang bahas soal pergantian pemain itu banyak lah yang menyayangkan pergantian itu. Apalagi kayaknya si Rival performanya cukup baik lah belakangan itu gitu. Kalau menurut Coach Almeida sih 3 pergantian awal tuh karena untuk rotasi menjaga stamina gitu guys. Oh, mungkin berarti secara stamina pemain yang diganti itu tidak mampunya untuk bermain. Entah kalau menurut awal sih untuk menjaga stamina rotasi permainan kayaknya terlalu dini. Iya. Soalnya sebelumnya liga libur kenapa kan? Jadi ndak do nampak mana pemain-pemain kok terkuras tenaga yang entah baai. Kalau awak kan sebagai penonton awam ndak nampak ada kekurangan tenaga atau apa kan. Malah punya waktu untuk istirahat lebih kan dibanding pemain-pemain yang dipanggil timnas ya kan. Bang menurut Bang Lebang, aduh ya Bang, selain yang mau bahas tadi tuh untuk pertandingan lawan biak Patang tuh rasanya masih kurangnya gitu. Kalau ya itu Bang menurut Bang tadi lah. Iya bang, mungkin dari gelandang ke penyerang tuh siapa bang Bruno Gomez bang. Agak mana menurut bang agak kurang membantunya untuk mungkin dari dribblingnya bang atau dari apunya kurang membantu untuk apunya cuman kalau nampak ada bang kalau bola dapet dinyo tinggal kayak finishing itu maksudnya bang. Kalau Bruno tuh kalau awak cari sih tipenya emangnya tipe finishing, tapi awak cari finishing Bruno kok agak turun belakangan kok agak efektif biasa ya. Kayak musim Patang cuman butuh beberapa peluangnya bisa beberapa menjadi gol. Yo nampak sih kan setengah musim Patang main ini bisa cetak 8 gol kan lumayan tuh. Tapi untuk dalam tahun musim gini kok kayak terlalu banyak membuang peluang sih menurut awak. Apalagi Patang babak pertama nampak lah kan yang one by one keeper babak pertama kan tuh. Itu terjadi waktu lawan PSM itu terjadi loh. Iya. Waktu lawan apa Patang lawan biak kayak gitu ya. Kan enggak gaji lo tuh.
Oh, kalau nunggak gaji itu awak lah konfirmasi ke orang terpercaya di manajemen sih, nggak ada. Itu cuman obrolan orang-orang Kota Lapau sih. Ya berharap sih musim kini nak ada faktor-faktor non teknis itu terjadi di Semen Padang. Warna fokus untuk teknis permainan tim saya gitu. Nah, bisa kan lawan Persebaya barari itu. Hari Jumat nak. Yo, sampai hari ini lah. Yo, persiapan paling dalam 2 hari lagi konyo, paling kalau persiapan di Padang. Kalau lihat kalau pemain yang cedera kayak Eropa sama Ronaldo Kate kayaknya sih udah lah bisa main lihat tuh kan. Karena di lawan Biak Batangnya lah masuk daftar susunan pemain gitu. Tim lu di Surabaya nyo. Alun, besok kalau tim tuh berangkat Hamin 2 besok. Kalau main hari Jumat, hari Rabu tuh yang baru berangkat. Ya Bang kayaknya simpati tadi soal Ronaldo sama si Eropa, menurut pandangan Bang terhadap pemain berdua kan kalau kayak Eropa kan ala debutnya sempat debut sempat main. Cuman si Ronaldo yang Eropa. Sorry. Eropa sama Ronaldo kok. Eropa lah sempat debut, sementara Ronaldo masih alun debut tapi belakangan pertandingan Patang lawan Biaknya Lado di bench pemain dan kayak kalau Lado di bench seharusnya lah ready untuk bermain lah. Nambah menurut abang gue kayak Eropa sama si Ronaldo kok. Awak pas lawan Biak Patang awak berharap mana bang si Ronaldo kok setidaknya kok 10 menit terakhir nak bang. Iya. Coba nyo untuk komposisi semua tim cocok dah apa bang harapan dulu itu loh bang. Iya. Tapi mungkin coach Edu tuh ada pertimbangan mungkin masih takut karena si Ronaldo kok masih masih nak berani ambil resiko ini. Iya, nak ambil resiko. Ya semoga kalau cari permainan Ronaldo Kote di timnas. Iya bang. Timnas Bara itu. Ya si game. Ya cukup acak-acak lah ya kan. Waktu itu tuh ya. Sebelum cedera panjang. Ya berharap sih kayak Ronaldo kini bisa kembali lah ya Mas. Cuman balik tadi itu kecek abang nak adu jembatan atau dari lini tengah ke depan tuh mungkin ya kayak si Eropa sama Ronaldo mungkin bisa menjadi jawaban juga untuk itu gitu. Iya. Kayak ya tim kayak lawan Biak Patang gue liatnya minim kreativitas gitu. Kalau misal kayak adu Eropa atau si Ronaldo mungkin bisa membantu peran si Stewart, Matos kan untuk mensupport si Bruno ya kan. Kalau Bruno harapkan ya mana ya maksimalnya cuma untuk finishing tuh ya. Berharap lebih dalam hal lain kayaknya. Kalau Bruno berharap dari finishingnya lebih di asas kan. Iya. Tuh kok dapet kawan-kawan yang menyuplai bola kayaknya tuh lebih rancak gitu. Yang Patang lawan Biak tuh ndak lo banyaknya bisa dapet bola dan sekali dapet bola dan inyo pun ndak bisa lo memaksimalkan gitu. Ditambah kiper dia tuh keren Lagi transfer dari MU tadi itu. Itu pemain kiper MU mah Onana. Man of the match utang apa? Yo dapat apa aja mah. Dua setnya utang kan heading. Yo heading sama apa? Waksu ya. Betul. Chef yang Onana. Tapi chef yang paling krusial yang heading doang. Iya. Yo balik lawan PSBS Patang dia lihat pemain yang konsisten mainnya. Yo Wakaso sih ya gitu. Wakaso nya warna bagi Cisimba kayaknya mau untuk buka counter loh. Apa kok nyampe brand lo. Ini kan sponsor liga. Iya. Nah, lawan Persebaya bisa dari Jumat statistik musim Patang di Surabaya main imbang 1-1. Di Padang main 0-0. Berarti alun adu manang Persebaya tahun Patang. Tahun Patang enggak ada imbang ada 2. Itu pun imbang di Surabaya awak sempat unggul. Oh iya. Nah, di bobolnya hampir menit akhir kalau salah. Di 9 pertandingan terakhir tuh Semen Padang main 9 pertandingan terakhir. Semen Padang tuh menang 3 kali, Persebaya menang 2 kali, imbang 4 kali. Nah, berarti secara statistik Semen Padang lebih unggul dari Persebaya. Iya. Tapi kan sepak bola tidak berbicara tentang statistik. Statistik kok
meleset hari jadi prediksi wak ya dia. Menurut abang Pak Abang Persebaya kok. Persebaya gini klasemen peringkat berapa ya Mbak? Persebaya ndak jauh-jauhan nah tingkatnya dah. Di tengah lu ya nak. Bang Persebaya bang menurut bang. Terakhirnya lawan Persib kalah lo 1-0 lo. Tahun terakhir bang ya. Ya harapan Wak dengan Semen Padang biasanya dengan tren positifnya di tandang. Harapan Wak masih bisa lah mencuri poin, setidaknya 1 poin bang di Persebaya walaupun mungkin Persebaya lebih diunggulkan bang. Pastilah secara apa ya kan. Tapi harapan Wak kalau misalnya tidak bisa menang minimal seri loh bang. Semua Persebaya dapat poin lah. Poin minimal sih bang ya. Di Surabaya maksimalkan sebetulnya Bali sebetulnya bang kan lumayan. Cuma kadang lawan Bali setelah itu. Iya, Persebaya Bali lawan apa? Berarti Bali mah. Main di Padang. Main di Padang. Nampak mana mana ikuti jadwal. Lihatnya salah aku kamu gua. Masa sepala lagi loh. Iya, kamu serius loh. Jadi di Persebaya tuh kipernya Hernando Ari, kiper timnas. Oh itu Cek Le. Aduh, pas lawan Persib Patang tuh si Rivera kartu merah. Oh yo, yang pasti ya siapa yo. Aduh drama apa lu Patang ribu lu kecek kawan lu ah. Enggak wah cerita kawan lu cerita. Pokoknya kayak ya Persebaya enggak full tim lah gitu, Mbak. Rivera kok salah satu pemain kunci itu. Cuman wak lihat skuad Persebaya nya, padi-padi lu pemainnya. Di muka ada Malik Rizaldi, aduh si Gali Fleitas itu juga. Oh Gali Fleitas itu, udah pindah. Wonderkid abadi lu. Iya. Kalau nggak salah baca berita lo, pemain muda. Si Malik ancak lo main. Abang ada kan ngikutin abang si Malik sempat dipakai timnas waktu di STY kan, terus si Gali Fleitas mainnya di PSIS Semarang kayaknya Patang tuh ya inyolah yang dominan di PSIS Semarang Patang kan. Terus ya pemain-pemain kunci ya Rahmat Irianto di Persebaya juga gini, Hernando Ari kayaknya kehilangan Rivera kayaknya nggak terlalu bakal mengganggu performa Persebaya juga. Terus kalau misalnya Persebaya Semen Padang kok sama-sama pelampiasan bisa ngomong pasti Persebaya ingin membuktikan lo sama pendukungnya kan dan Semen Padang awak sama-sama melihat lo apa sih hasil evaluasinya Coach Edu kan Coach Edu di statementnya ini bakal evaluasi setiap lini gitu ya kan apa sih perubahan yang akan dilakukan Coach Edu untuk lawan Persebaya besok tuh sama-sama lihat sih besok ya kan. Kalau cuaca bang menurut bang Muat bang nonton di GOR bang? Iya bang. Lawan PSPS tuh? Iya bang. Angeknya bang menurut bang? Iya bang, lumayan angeknya bang. Iya ya kalau misalnya dikeluhkan cuaca ya mungkin itu jadi salah satu faktor jo tambah wak pemain asing banyak yang baru main di Indonesia ya kan. Cuman kalau itu dijadian alasan mungkin itu bisa tapi tim lawan toh sama-sama main di situ juga gitu. Dia merasakan cuaca yang sama juga gitu. Awak curiga kok salah satunya kapasitas fisik pemain gitu. Masih adaptasi sama cuaca di Padang bang ya. Adaptasi sama cuaca di Padang. Ya terutama itu pemain asing mungkin ya. Tapi itu secara kondisi fisik tuh harus bisa ditingkatkan juga nak banget. Fisik bang ya. Jadi cuaca sampai latihan semua cuaca di bawah beda. Indah ruang sama dia yang di luar. Indah ruang lah tak boleh saja nak kan. Iya, saja di indah ruang. Iya. Itulah. Mungkin itu aja alasan saya dua cok latihan di bawah gini lah. Iya. Kalau biar cok main di bawah Semen Padang latihan di bawah Semen Padang gini pada dia. Jadi serumput pun beda kan. Kalau dia teh emang kalau lihat di apa ya siapa tagak menurut Dipa SPTG masih meloncek-loncek latihan itu bola kalau Semen Padang latihan gitu. Mungkin dia menghindari itu juga Coach Edunya, menghindari cedera pemain atau apa gitu. Kalau untuk Semen Padang pemain yang berhalangan bisa ada mah? Enggak ada. Paling yang cedera kayak Ridwan nih. Itu cek si Ridwan gua. Musim Patang kan Ridwan tuh ketika si Bruno mentok kan ini jadi pembeda, jadi super sub lah gitu kan. Kini ketika Bruno mentok nak penggantinya nak aduh kok si Ridwan kok apa kabar lo gini kan? Updatean terakhir lo ada updatean terakhirnya mah? Masih lu bisa. Latihan lo juga ya nama? Masih latihan ringan terpisah jadi kalau untuk main sih Ridwan kayaknya masih belum bisa. Dalam waktu dekat kok soalnya latihan saya megang bola lunjo lah itu nah. Kadang yo bisa kok dapet yo itu kayak starter kok harus dipakeman bana gitu kan untuk menjalankan strategi gitu kan. Terus kalau pergantian permainan kayak dengan alasan rotasi permainan atau
tenaga atau apa kayaknya terlalu apa lah, terlalu nak masuk di akal kalau alasannya itu ya. Jadi kalau dilihat kayak rival mainnya ya bawa yang tadi belakangku emang terbantu banget Wakaso dengan keberadaan rival tuh gitu. Nampaknya beda patang semenjak rival kedua Wakaso lebih apur abang ya. Wah, ibu lek Wakaso bang, wah tapi ya bang, deh panek dengan kumah bekonya malen deh bang kan. Banyak pengendong. Iya itu, beko malen kadang bisa lo itu ya kan, deh malen dan kumah aja panek dan kumah aja kan. Atau kalau kayak gitu menurut abang nak untuk lawan Persebaya ada nak mengharapkan perubahan yang akan dilakukan oleh Semen Padang gitu. Nah untuk besoknya abang kan besok Semen Padang pakai posisi sampai 3-1 ya bang. Iya. Bisa nggak kan ubah besok kok 3-4-3 atau 3-5-2 Iya, bang? sempat berpikir gitu aja sih dengan minimnya Berarti 3 back ini kok bang. 3 back. 3 back. Berarti Limo di tengah. Meneses, Meneses, Rui Rampa, saya mungkin salah satu backnya bisa antara Herwin atau Rian. Rian kayaknya masih cedera. Mungkin Herwin bisa dimaksimalkan juga untuk 3 back. Iya bang. Jadi harapan Wak sih untuk di lini penyerang Wak bang misalnya kalau si bang Bruno Gomez sama Stewart bisa Stewart gua ada Iya. apunya abang supportnya sekitar Dia bang. salah satu awak pribadi pun sempat mikir kayak gitu, maksudnya lawan dia pertandingan sebelumnya sisi sebelah kanan gua selalu sisi sebelah kanan yang jadi PR. Yang jadi PR dan banyak tuntutan dari pecinta Semen Padang gua kayak emang sisi kanan gua emang lubang banget. Yang yang perlu ditumbuk tapi tidak sempat ditumbuk atau dan transfer pun nggak bisa kayak berarti Semen Padang ini bisanya cuman merubah skema secara formasi, skema permainan atau memaksimalkan potensi pemain yang bisa diletak di situ. Ya karena kalau bagian kanan kok emang kayaknya menjadi lubang di beberapa pertandingan gitu kan. Enggak beberapa pertandingan dong, Mbak. Kayaknya sebagian besar gol yang terjadi awalnya dari sebelah kanan tuh gitu. Lawan Biak dari situ Dari dia patang 2 gol tuh awalnya dari kanan. Lawan PSM di situ pula kan. Iya. Lawan Dewa tak tahu gol. Lawan apa Bandung Depo. Ya pokok kalau seingat awak di sisi kanan satu gol. Ya karena Zidane pun kalau taruh di posisi situ kan emang bukan posisinya. Nah, posisi aslinya Zidane. Dan siapa bang pemain cadangan Hamdi Sulah. Alun-alun apa aja nyatu aja mainnya alun bisa maksimal jadi posisi itu. Ya PR Coach Edu juga itu sih mengakarnya Mbak. Tapi kalau misalnya menurut abang tadi pakai 3 back dan maksudnya gitu Mbak, 3 back tapi ketika bertahan, ketika Semen Padang nak megang bola, komposisi bertahan itu jadi 5 back gitu, sejajar gitu. Iya. Jadi sayap kok bisa maju, bisa mundur. Bisa mundur ya. Jadi saat bertahan tuh jadi double cover kok sebelah kanan gua. Iya, Anggaplah di situ bisa di posisi itu si Rian atau si Erwin Beko kan kalau misalnya si Zidane Inyo Lape atau ada pemain di belakangnya mengcover Inyo lah gitu. Cuman tuh butuh tenaga lebih sih pemain yang di sayap tuh soalnya bakal mensupport serangan dan bertahan juga kan. Itu mungkin opsi pelatih jo bakal pemain kanan fokus bertahan atau Leo yang fokus overlap kan bisa dibagi-bagi juga ke porsinya gitu. Terus itu loh untuk dengan formasi tadi tuh menurut abang dengan di muko limo back tadi tuh lah menurut abang di tengah ke sia gitu. Harapan mungkin Wakaso di gelandang pertahanan bang ditarik ke kanan. Harapan Wak si Matos sama Filipe Cabi nak bang di akhirnya waktu untuk duet nyoba dua di gelandang. Jadi kan secara langsung Cabi kan lebih. Berarti kalau misalnya mereka yang duet ada kayak antara si Stewart atau Bruno Gomez yang ditarik. Karena secara regulasi kan cuma 7 pemain. 7 pemain asing. Iya, yang udah mainnya. Berarti tadi Meneses. Kiper sih. Kiper Arthur. Meneses. Si Rui Rampa. Berarti 7 maksimal. Iya. Wakaso. Rui Rampa. Matos. Bruno. Bisa cek lewat. Enggak. Iya 7. Ya makanya kan si Cabi selalu jadi cadangan kan. Ketika Cabi masuk pasti pemain asing yang dikeluar gitu. Berarti Wakaso terus
Wakaso di tengah kok untuk bergelandang-gelandang bertahan lah seorang abang. Terus di mukonya ada si Cabi sama apa? Cabi itu nak Matos bang. Matos. Jadi kan Cabi itu lebih mau bang lebih kreatif untuk bagi Ya. Namuanya kalau Ridwan lah main baru. diduetkan semua. Misalnya Bruno Gomez agak mandul, agak tumpus, Abi langkahnya lah kan. Bruno Gomez ditarik, jadi Ridwan masuk sama Cabi bisa kan. Cabi jo Matos ko berkreasi baduo. Ya salah satu. Kalau misalnya ditarik kayak back agak riskan sih. Apalagi kalau paling yang ditarik kayak antara Wakaso sama Stewart. Kalau Wakaso kayaknya agak mustahil. Iya bang. Wakaso harus adul kayak itu. Stewart cek lah agak payah lah ya. Cuman kalau wali balik soal PSBS itu kan salah satu hal yang jadi apa kan minim kreativitas kan Mbak. Tapi kalau misalnya dimaksimalkan potensi Cabi sama si Matos tuh kayak bisa memperkaya kreativitas yang bakal mensupport si Bruno gitu. Iya. Cuman ya itu kalau di mainan si Cabi sama si Matos tuh kayak kerepotan juga si Wakaso untuk menggendong lini tengah seorang gitu. Waktu berpikir aja kalau misalnya tetap siapa kok tetap tadi di belakang tuh 5 back kan yang bahas sebelumnya, di mukonya ada si Wakaso sama Ripal, istilahnya dua double pivot gitulah, dua gelandang bertahan. Di mukonya ada si Cabi ala barang pemain asing waktu ya. Kayak harus butuh catatan. Gue pikir kalau salah aku limo kalau masa Cabi limo. Kok dipikir-pikiran awak sih wak. Ya kalau masa Cabi lah limo doh. Tambah Cabi di muka untuk kreativitas serangan lah gitu. Terus di kiri dipasang si Matos. Oh Matos terus si Stewart sama Bruno. Tak pakai satu teh Kita pakai aduh. Siapa korbanan dulu Stewart belakangan pun nak serobok-seroboknya mainnya doa. Cadangan dulu coba gitu. Mungkin Ronaldo Kotek jawaban itu. Iya itu makanya Eropa sama Ronaldo Kotek lo dibutuhkan mana gini gitu. Pendak ya siapa lah gitu kayak Firman nak serobok lo main gini wah Firman semangat lah man. Bang Irsyad agak kurang. Firman tuh sejak di timnas agak turun main stay baru. Ya harusnya jadi motivasi lebih lah kan, mau tahu Biar bisa dipanggil dia kan kok. Ayo man, semangat. Bisa. Siapa lah pemain bintangnya jadi penerus lah gitu. Firman, Rosat, Irsai, Leo. Iya. Leo Gunta yang inti ini Leo nambah yang Leo kapten itu. Itu kayak ya di muka Bruno nak ada opsi lain nak bang ah. Iya bang. Si siapa masih cedera. Nah, awak bingung siapa pengganti cadangan striker. Itu si siapa surang saya lah ya. Lain tahu siapa selain Ridwan siapa striker cadangan. Awak tidak tahu. Kayaknya ada lah. Tai lah. Saya tidak tahu. Ada itu. Tapi awak tak tahu siapa lo. Mungkin pemain baru kah? Ya pokok banyak opsi lah untuk banyak opsi mungkin butuh adaptasi baru mungkin tapi di latihan dicoba-coba aja lah coach Edu untuk opsi-opsi lain gitu. Soalnya kadang kayaknya waktu lawan PSBS dia tuh ketika mentok nak ada opsi lain secara formasinya cuman ya kayak gitu sih. Paling perubahannya patang tuh waktu Leo diganti itu apa? Jadi 3 back patang tuh ya apa? Leo ganti Irsat nak itulah lah formasi Tasasa lo kayak ya bang. Ya mungkin aduh lah bang untuk lawan Persebaya rasanya bang. Harapan wak sih itu ya bang kalau bisa lebih banyak kreativitas untuk lini Iya, serang bang. iya, Soalnya iya. nampak mana di biak petang tuh Cok Taputi dari gelandang ke penyerang tuh bang. Iya. Jarang bola sampai ke Matos, apalagi sampai ke si Bruno. Kan sementara Bruno nya butuh banget umpan matang di muka gawang tuh gitu. Kayaknya emang masih agak mustahil. Yes. Mencari Matas sama Cabi. Main kalau untuk tandang di soal tak yakin sih kalau untuknya main bareng gitu. Pasti main Padang kembali gaya permainannya kayak di tandangnya biasa kayak musim lalu gitu ya, mana fokus back counter attack itu ya, mana dimaksimalan mana bisa tuh antara entah si Cabi yang bakal dimainkan dulu atau si Matos dimainkan dulu untuk mensupport si Bruno ya kan. Dan semoga si Stewart balik performanya kayak pertandingan sebelumnya gitu. Oh, kiper masih Arthur kah? Kiper Arthur Masih. nak dulu lawan itu tuh. Kiper semester tuh. Iqbal. Siapa yang nak?
si Kuasa. Iqbal. Baru di mana? Sama cedera yang baru ta siapa tuh Iya, namanya? ketek tu. Kan si Teguh cedera. CL. CL. Ikram pinjam kasih. Ikram lah inti batang. Ikram inti di Bekasi. Ya raja itu penting dapat inti kan. Menang lagi apa? Menang yang membantai makan baru mah. Lawan PSPS waktu. Iya, 0. Kosong. Liga 2 seru lagi nih, Bang. Abang ngikut di Liga 2, Pak? Kedua ke acara itu memang. Baru mulai ke tahun apa? Iya, baru mulai. Jadi pasti kan. Belum Liga 1. Loh. Ndak awak. Oh, kau bawa cara kasih pada Liga 2 mah. Ndak melihat persiapan tim-tim Liga 2 ya, kayak Persipura, alumni Semen Padang di Liga 2 Patang kayak berkumpul di Persela Lamongan ini kan. Apa Liga 2 ya Championship ini rasa-rasa ISL lah. Iyo. Persiba serius lah gitu. Persiba, apa lihat tim yang serius Liga 2 ya? Siba, Barito. Sriwijaya. Cuman yang perhatikan belakangku sebelum liga aku mulai kayak Persipura sama Persela aku lah. Persela aku cek di bawah kecen tadi ya banyak alumni Semen Padang di situ gitu. Ya. Fiskara di situ terus option Emang sekarang masih main? main di Persela, Bang. Cang. Alek Panjin. Ayo. Alek Panjin kok Persela apa ya, Bang? Iya Persela. Nggak bisa dipinjam dulu atau Bang? Persela kalah tadi siang. Persela kalah. 2-0. Lawan Lawan Deltras. lawan Deltras. Oh, itu derby Jatimnya mana? Oh iya, udah kayak sih. Iya. Tetangga tuh. Main home atau we? Karena Persela, tapi kan Persela kan kena hukuman larang penonton semusim. Alek Panjin itu nggak bisa dipinjam dulu atau Bang? Nah, itu nyawa pancin gua. Padahal Patang tuh alam kan balik lo kawal balik bah. Tahu tadi luar tadi musim Patang PR Semen Padang di back kiri. Kini di back kanan lo Alex Panjin yang musim Patang ala nyetel lah bisa dikecen nyetel lah gitu. Ternyata nyepai lo gitu. Nggak bisa dipinjam dulu tuh Pak gitu untuk menumbuk sisi kanan lo. Tobi juga dengan kerja. Sih ngecek Patang tuh. Ini Mirip kerja. banget. Astagfirullah takut. Nah, harapan minimal bisa enggak usah magigi Iya, prediksi. cuma malah kok. Magigi prediksi kok kalahan ya. Iya. Tapi Harapan lah. Ya Coach Edu kan menjanjikan evaluasi, Ah. menjanjikan perubahan untuk pertandingan lawan Persebaya. Kok ya semoga ada hasil. Ini coach Edu para supporter lah magi peringatan Oh, Bang. iya. Oh iya. Pas pertandingan setelah PSBS Patang tuh wak lihat video yang diposting di media ada kawan-kawan WS yang menurut iya. apa Jadi tim manajemen apa sih Mbak yang dibicarakan kebetulan si Mbak ada di lokasi gitu. yo itu yo paling entah mereka akan mengevaluasi ya. Iya. Evaluasi sih sebenarnya bukan harus mengganti coach Edu kan, tapi evaluasi dari cara memberikan strategi atau mengganti itu ya. Semoga itu ya bukan sekedar lip service kepada supporter kan. Ya itu kan Om Maskur memberikan ya kayak memberikan statement lah. Iya. Bakal mengevaluasi gitu ya bagi. Dan itu pun para supporter adalah memberikan apa lah kayak Warning. kayak WS, DKMR gitulah maga. Warning untuk kalau Iko peringatan kepada coach Edu gitu. Iya. Ya nak buat aja dong. Kadang-kadang terlalu jadi dikaji-kaji. Yo, jadi timku tak merasa nyaman gitu kan. Yo ingat yo walaupun warning apa evaluasi itu ya bukan mengganti langsung gitu kan. Karena yo timku baru baru mulai awal musim jadi yo evaluasinya itu ya evaluasi kinerjanya lah. Jadi yo nampak lah perubahannya gitu kan gitu. Jadi kadang netizen kok asal malambai sih muncul kan kadang yo awak membaca kan iku lain setting just coach Edu rumah ngecek kalau awak baca kan di komen-komen pesanan dari bandar atau antang kadang awak celik awak mikir masuk akal kadang kan kadang yo tapi kayak bajingan mana kalau yo coach Edu mengecekan mengikuti pesanan bandar tapi kan lagian kalau melihat situasi kini dengan adanya Pak Penasehat kayaknya berani lo main-main itu makanya jadi awak cuma membaca di komen-komenan
Kan kalau sampai Padang kalah pasti netizen gue mengeluarkan segala tetek bengek sepah tarapahnya gitu kan lah, jadi pelatih sosmed yang satu kan. Nah, yang jadi apa? Yang menarik Dawa tuh yaitu ada statement mengecek Coach Edu menjalankan misi dari sang bandar gitu ya. Ya entah. Yo kodape yo Coach Edu ko My friend. my friend. Kalau kecek dia kan my friend, tolong yo betul-betul lah dievaluasi. Jadi jangan sekedar lip service atau penenang bagi supporter gitu kan. Yo kami sebagai supporter yo pengennya pertandingan Semen Padang kok mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Kalau di kandang seharusnya bisa menang gitu kan, jangan adu kacang kalah atau apa. Kalau di tandang kayak dapat Sebaya, kalau misalnya agak bare menang ya seenggaknya berusaha lah untuk mendapatkan poin gitu. Iya, poin Simbah tadi tuh berusaha aku yang penting. Iya, itu. Berusaha aku. Tapi kalau lah moyo-moyo sih loyo-loyo. Yo kadang pas lo biak padang kayak meremehkan biak dulu gitu kan. Dengan sangat meremehkan biak, jadinya awak yang dipermainkan di biak ini kan. Ya kalau misalnya kayak pemain di lapangan, kalau ya pasti pemainnya profesional lah, tapi lihatlah semangat ingin menang tuh mbak. Itu yang kalau menurut gua masuk ke lapangan tuh yuk pantang tengkinnya malam hari kok dia harus menang gitu ya. Semangat itu yang dibawa masuk ke dalam lapangan. Ya tindak lanjut tuh yang tadi itu ya respect yo Mas Purauf nama menemui supporter yang ala hadir. Ya jangan sampai ada miskomunikasi, kok dapat komunikasi antara pecinta Semen Padang, supporter dan manajemen tuh kok dapat komunikasinya aman lah gitu. Nah, ada yang disembunyikan. Kalau misalnya ada yang tadi disampaikan oleh supporter ya diterima gitu. Ya terbuka gitu. Menurut Bang gitu mah. Kalau menurut Abang, Ya harapan wak itu bang dari manajemen kenapa abang lebih terbuka ya, untuk jangan ada yang di Kok masalah gaji misalnya ada yang mengecek Semen Padang nunggak gaji. Kok ada apa perlu ayo kalau misalnya Semen Padang tak merasa nunggak gaji, yuk keluarkan statement itu supaya tinggal klarifikasi. Supaya netizen yang mengomen-ngomen kok jadi bola liar. Nggak mengeluarkan isu bola liar gitu kan. Jadi berharap Semen Padang mendapatkan poin gitu. ini mas seri dan abang. Seri dan wak penasaran ya perubahan apa yang akan dilakukan di Coach Edu ke depan lawan Persebaya kok. Buat Semen Padang supaya dapat poin. Insya Allah kawan-kawan pasti ada yang nonton untuk Surabaya tuh. Iya. Wah, saya lihat lah ada beberapa yang bikin koordinasi untuk dukung ke Surabaya langsung. Ya, semoga tandang bisa dapat hasil yang terbaik gitu. Iya. Sebelumnya makasih untuk Bang Alvin. Bang, thank you Bang, alam meluangkan waktu ya Bang. Untuk kawan-kawan jangan lupa di komen-komen apa yang bisa kawan-kawan bisa magiah. Soalnya Iko video-video sponsor kok dipantau sama manajemen tim juga. Iya. Siapa tahu komen-komen kawan-kawan ada yang bisa dibaca kan atau Dan mungkin kayak Neo Magia komentar risiko pun yo kayak bisa, Bang Alvin Bang gitu lah. Alvin. Bisa DM Instagram atau WhatsApp Bang Paul kan. Dan yang kawan secara pribadi seru deh Bang. Maksudnya ya ada sudut pandang awak bahas tadi, ada sudut pandang yang bisa tersalurkan gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa di subscribe, di komen. Tuh dia apa nih? Ditonton sih. Tonton iklan. Iklan. Skip Kuming lah rusak lo ya. Lah, sampai ketemu yuk. Iya.